Al-Fatihah. Soifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah staikota. Benar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah staikota. Monggo ing dalem nalikane rampung sapa sira. Nglilir sapa sira. Faidah staikota monggo ing dalem nalikane nglilir sapa sira. Nglilir orang rampung turune to tangi turune. Bangun tidur ya. Ketika kamu semua bangun tidur, farji ila ma'aruftuka awwala. Farji monggo balino sapa sira ila maring perkara araftuka ngerti sapa sira. Araftuka kang ngerti sapa sira. Araftaka kang ngerti sapa sira, kang kenal sapa sira. Farji monggo balino ila ma araftaka ing maring perkara kang ngerti awal ing dalem kawitane wa dawamin lan langgengi ala hadat tartibi ing atase ilah urutan bagian kang wis keri bagian umrika ing skeri ning umur sira fa in syaqat monggo lamun abot berat alaika ing atase sira apa al muda wa matu ngelanggeni atau mudawamah ngelanggeni melaksanakan kebiasaan atau kekontinuitas fasbir mongko sabar sapa sira sabrul murati sabrul maridi kelawan koyo sabare wong sing lara alamar ora kedawa ing atase wala-waline berobat boleh obat alasannya apa inti doron krono nunggu li syifa maring waras watafakur lan mikir-mikir fikih sri umur kalian ing dalem sidi umur sira wa in istamul lamun urip sapa sira makalan kang ngumbangani mi atasana kelawan mi atasana kang 100 tahun fahiyya mongko utawi fahiyya mongko temi'ah mau mi'atu sana mau ukoli latun sidik bil idhofati kelan dinisbatake ila maqamka tumeka maring ila maqamka tumeka maring panggonan sira fid daril akhirati ing dalem omahe akhirat wa ya utai darul akhirah iku abadal abadi saklawase lawas selama lamanya. Tadi ketika kamu faidah staikota, ketika kamu sudah bangun dari tidur, farji ila ma'araftuka awalan, kembalilah ke hal-hal yang sudah kamu ketahui di awal bab bahasan. Wadawal ala hari tartib dan selalu melanggengkan, selalu untuk menjalankan rutinitas ya ala hadat tartib melaksanakan rutinitas yang sudah tertulis di pembahasan sebelumnya ya dalam apa bahagia di umur di sisa umur kamu harapannya agar kamu menjadi orang yang istiqomah karena kemarin apa istiqomah itu berat kamu gak akan kuat biar aku saja itu katanya Dilan yang enak istirahat. Nah istirahat sama jajan. Ya. Istiqomah abot, mergo hadiah ganjarannya gede. Nah hadiah permen ya anteng. Ya, mergo al istiqomah khairun min alfi naro. Seperti itu. Nah apa? Setelah itu kamu fa'in syaqat. Ketika menurut kamu fa'in syaqat alaika al-mudawamah. Ketika menurut kamu apa yang kamu lakukan itu berat
aktivitas yang selama ini kamu lakukan itu berat, maka umpamakanlah ini fasbir sobrol marid ala murorotid dawa intidoran lisyifa. Nah, ketika menurut kamu ini semua berat, maka umpamakanlah diri kamu menjadi seorang yang sakit. Seorang yang sakit dalam rangka dia ingin sehat, dia akan sabar dengan segala macam pola pengobatan. Apa yang dikatakan dokternya pasti dia akan menurutinya. Ya, karena untuk menyembuhkan penyakit tentunya butuh kedisiplinan. Ya, disiplinan tanpa E di tengahnya. Ya, kalau ada E di tengahnya bahaya gitu. Ya, disiplin tanpa E di tengah. Nah, untuk kalau kamu disiplin maka sembuh. Contoh, kita ambil contoh maraknya COVID-19 atau pandemi corona ini. Sekali lagi sering saya sampaikan berulang kali, bahkan ketika pertama kali corona masuk ke Indonesia, saya bilang di beberapa kesempatan siapapun orangnya bisa terjangkit karena penyebarannya sangat cepat sekali. Kembali ke imunitas tubuhnya tentunya, ketahanan tubuhnya, dan punya penyakit bawaan atau tidak. Nah, kembali ke masalah itu, berarti kita mindsetnya harus dirubah, pola pikirnya harus dirubah. Orang yang terkena COVID itu bukan orang yang terkena azab. Berbeda dengan penyakit lain, misalkan AIDS atau yang lainnya. Nyatanya orang yang terkena COVID juga masih bisa sembuh. Nah, makanya ketika sudah positif, naudzubillah min dzalik ini ya, maka harus taat, disiplin. 14-15 hari itu ya harus karantina, benar-benar karantina. Karena kemungkinan cuma dua, sakit apapun, bukan cuma corona. Sakit itu kemungkinan cuma dua, kalau nggak mari ya mati. Benar apa? Nggak ada orang pulang misalkan dari rumah sakit, gimana keadaannya? Oh, ini setengah mati, nggak ada kan? Nggak ada. Atau adanya oh ini setengah sembuh, nggak ada. Paling adanya mungkin sudah sembuh tapi obat jalan, gitu. Atau sudah mati, nggak ada setengah mati. Kalaupun koma tetap dirawat. Yang dikatakan nggak sadar ya, tapi masih ada nyawanya, itu kan kondisinya tetap dikatakan masih hidup. Jadi itu kembali ke disiplin tadi. Kalau kamu pengen sembuh ya disiplin. Ini sama ketika memposisikan kamu untuk bisa melanggengkan aktivitas amal-amalan yang sudah dijelaskan di sebelumnya, mulai dari bangun tidur, mulai dari pagi hari, siang hari, sampai malam hari. Kalau menurut kamu itu berat, untuk meringankan kamu melaksanakan aktivitas-aktivitas ini, posisikanlah diri kamu sebagai orang yang sakit butuh terhadap obat. Jadi kamu yang butuh melaksanakan aktivitas itu. Sampai butuh, aku butuh sholat sunnah, aku butuh wiridan, aku butuh tafakur, aku butuh belajar wa ma dari. Jangan jadikan itu beban, tapi jadikan sebuah kebutuhan. Mergone mau diumpamakan kita mriki, diumpamakanlah kalau menurut kamu aktivitas tadi berat, umpamakanlah diri kamu sebagai orang yang sakit yang butuh obat. Agar sembuh tentunya kamu harus minum obat sesuai resep yang ada. Misalkan sehari 3 kali, sebelum dan sesudah makan misalkan, atau bareng dengan makan, ada obat yang macam-macam seperti itu. Ngerti ya? Jadi seperti itu. Agar tidak terlalu berat, gunakanlah semua kewajiban kamu diumpamakan tadi bagaimana kamu orang sakit yang butuh obat agar kamu bisa sembuh dari penyakit tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Watafakuran, mikir-mikir. Kemudian apa? Jadikanlah kamu sebagai orang yang sering tafakur, mikir-mikir. Fikih sri umurika. Mikir-mikir. Umur sampean ki sedih loh. Suwene piro to? Umumnya umat Kanjeng Nabi itu dikatakan usianya umumnya 60 tahun. Mergo nih Kanjeng Nabi 63. Kalaupun kamu lebih dari 63 berarti bonus. Nabi ini sudah telu. Sampai 70, 80, 100 itu bonus. Wong sing apik niku sing piye? Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, banyak ibadahnya. Ya.
Tapi nek wong panjang umure akeh maksiate iku sak apes-apese wong. Jadi terlepas umur kita berapa kita nggak tahu, makanya diisilah dengan kegiatan yang positif. Kemarin dikatakan ada Salim, ada Robih, ada satu lagi siapa? Khosir, ya, di bab sebelumnya, ya. Salim itu apa? Salim sing wong sudah diterangkan sebelumnya, yang menjalankan perintah dan larangan saja. Robih yang menambah dengan kesunahan-kesunahannya, ya kan? Khosir sing uripe namung maksiat. Kalau bisa dicek lagi di halaman berapa kemarin itu, ya, 35-an kalau tidak salah. Ada itu. Salim, ya 35 benar. Ada Robih, Khosir, dan Salim. Kalau Salim ya yang melaksanakan beberapa fardu meninggal maksiat. Di sini dikatakan ya, kalau Robih yang menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, Khosir yang langgeng nglakoni maksiat. Nek sampean ra iso dadi Robih, minimal levelmu Salim. Ya, jangan sampai mendapatkan predikat Khosir. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur setelah Salim di-upgrade levelnya menjadi Robih. Bismillahirrahmanirrahim qauluh. Nah, di sini dikatakan tadi wa in istamatsalami atasanatan fahiya qalila bil idhofah ila maqam kafid daril akhirah. Seumpamanya, andai kata, seandainya kamu diberikan jatah hidup selama 100 tahun atau usiamu 100 tahun. Ya, kalau ning donya 100 tahun itu akeh. Orang mengatakan umurnya panjang karena standar umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah 63 tahun. 100 tahun yang menurut kita di dunia ini panjang sekali, ternyata ketika dinisbatkan dengan dibandingkan yang ada di akhirat itu cuma sedikit sekali. Qalilatun bil idhofati ila maqam kafid daril akhir. Karena apa ini? Fahiya maqdadarul akhirah itu abadan abad. Selawas-lawas, selama-lamanya. Wa ta'amulan angen-angen anak ketemene sira kaifa hale kaya apa, kaifa hale kaya apa tatahammalu padha mengkual sapa sira almasyaqata ing berat masyaqah wadulan ino fi talabid dunya ing dalem nyuprih dunya syahdon ing dalem wektu sewulan au sanatan utawa wektu setahun. Itu sangat-sangat sedikit sekali ketika kamu untuk angan-angan bahwasanya hidup di akhirat dan di dunia itu 100 tahun di dunia itu sedikit sekali gitu dibandingkan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga angen-angen innaka kaifa, bagaimana ketika kamu merasa berat, merasa hina ketika dalam menyibukkan diri mencari harta duniawi, misalkan dalam waktu sahron atau sanatan, sebulan ataupun setahun. Rojaan krono ngarep-ngarep antas tarih arep yento istirahat no gawe bungah kena istirahat enak-enakan gawe bunga antas tariha kok ilang mana? Biha kelawan dunya isrina ing 20
apane sanatan taune matalan kan umpama fakaifa mengko hale kaya apa la tatahammal ora mengko apa masyaqqa la tatahammalu dalika ora metu apa masyaqqa dalika mengkono keterangan normal apa isine masyaqqa ayaman ing dalem pira-pira dina kola ilang kang pira-pira perkara kang sithik rojaan krana ngarep al istirahata ing leren atau istirahat abadal abadi ing dalem salawase lawas wala tutawil lan ora lan aja ndekno sapa sira aja ndekno sapa sira amalaka ing angen sira aja ndak sapa sira aya angen-angen sira fayastagilu ya sakof fayaskol mongko abot sikol ya abot angale kang ngates sira apa amal luka amal sira waqat qarubalat ya teman-teman parek apa al mautu mati parek apa mau mati waqol lan sithik banget fi nafsika ing dalam awak dhewe sira ani wakulan ngucap sapa sira ngoten mawon wakulan ngucap sapa sira wakulan ngucap sapa sira fi nafsika ing dalam awak dhewe sira inni sak temene ingsun atah malu ana ta mengku sapa ingsun al masyaqqata ing masakoh keabotan rekoso al yauma ing dalam ikilah dina fala ali mongko menawa utawi ingsun iku amutu iku mati sapa ingsun alailata ing dalem ikilah wengi fala napa terus godan ing dalem fala alilan menawa wa asbir lan fa asbir mongko becik sabar sapa ingsun alailata ing dalem ikilah wengi fala alilan menawa mati menawa amutu mati sapa ingsun ghadan ing dalam waktu esuk fa innal mauta mongko sak temene mati kulayah jumu ora teko utawa ora mlebu ora tumeka ora mlebu fi waktin maksusin ing dalam waktu kang khusus wahalin maksusin lan tingkah kang khusus wasinin maksusin lan taun mongso kang khusus fala buddha ora kena ora bujuma apa tekone mati fal istidadu lan cecawisane mati lahu kedue mati auli utawa iku tetep kedue ingsun minal istidadi saking cecawisan gawe sangu lidunya maring dunya. Jadi itu seumpamanya seseorang hidup tadi 100 tahun, kemudian dia pengen 20 tahun difokuskan untuk bekerja, ya, sisanya untuk ibadah. Menurut kitab ini itu perkara yang sangat remeh sekali, hina sekali, ya. Makanya kemarin dikatakan kalau seandainya usia 60 tahun, makanya kamu tidak diperbolehkan tidur lebih dari 8 jam.
Mergone nopo? 60 bagi 8 kemarin berapa? 3, atau sepertiga. Jadi kalau kamu setiap hari semalam tidurnya 8 jam, estimasi umur kamu 60 tahun, berarti kamu menghabiskan 20 tahun untuk tidur. Ya, coba kan dulu makanya ya. Iya. Ono sing ngomong lho, sanjange sing pelajaran waktu itu kemarin ngaji pernah mengatakan tirakate wong zaman saiki niku termasuk sing paling aman turu. Iya, itu benar. Di kitab ini di Bayatul Hidayah dikatakan seperti itu, halaman berapa kemarin itu. Tapi itu saapes-apes tingkah. Ketika kamu dalam keseharian kamu meleke sampean ora iso manfaati ning wong liya, luwih akeh nglakoni dosa. Ya, kamu yang pertama disarankan untuk kholwah, nyepi, menghindar dari sosialisasi dengan masyarakat. Tapi ketika kholwah kok abot, waduh abot iki, masa aku ninggal anak bojo, kanca, dulur ya. Maka paling aman kamu tetap di area mereka tapi mengurangi sosialisasi dengan cara kamu lebih baik tidur. Dalam rangka untuk menghindari nglakoni dosa. Fokusnya itu bukan terus wah berarti nek ngono aku tiap dino tak turu wae. Itu salah paham kamu. Itu sama dengan orang yang salah memahami ketika mengatakan naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Hadisnya benar. Ibaratnya benar. Tapi ketika dibandingkan sampean sekolah, ngaji, kerja, aktivitas yang lain yang bermanfaat, yang lebih utama ini. Itu dibandingkan apa? Dibandingkan kamu puasa, menggunjing tetangga kamu, gosip ke koncone, julid, apalagi bahasa-bahasa sekarang itu, ngebully dan lain sebagainya, lebih baik tidur ketika seperti itu. Lah nek kabeh wong beranggapan naumu shaim ibadah ya poso ra nang kerja nek awan. Ya matinya be turu kabeh. Sing meh dodol ning pasar sinten? Pak polisi bareng kon Joko rak ning pinggir ratan rak gelem. Naumu shaim ibadah ayo. Padahal kerja juga ibadah. Sampai meh tumbas barang enggak ada mobil yang ngirim, jalan cuma malam hari. Nanti kenapa? Naumu shaim ibadah. Padahal wong kerja ngirim paket, ngirim barang itu juga kerja, juga ibadah. Ayo. Berarti semua stasiun TV juga libur. Internet pun aja misalkan sama main telepon aja nesu, nah internetnya ngadap. Main ngegame ra iso aja nesu. Mergone apa? Naumu shaim ibadah, repot. Ya padahal aktivitas-aktivitas yang lain itu juga termasuk ibadah. Itu ketika dikorelasikan dengan maksiat. Oke. Itu ya. Jadi itu. Di sini dikatakan yang penting sampean tafakur tadi dengan estimasi umur kita 60 tahun ya seperti itu. Apalagi misalkan di sini diumpamakan 100 tahun pun ketika 20 tahun disia-siakan untuk seperti itu ya sangat hina sekali. Ya. Itu. Oke. Kemudian karena apa? Ini kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Ya. Tidak tahu apakah besok, ya, fala ali amru alailah atau fala ali amru ghadan, karena mati itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Ya. Ada yang sering mengatakan apa? Sholat itu harus on time. Pernah dengar? Ya. Tidak bisa apa bahasanya? Sholat itu harus on time, maksudnya pada waktu-waktunya. Karena apa? Mati itu bisa anytime, kapan saja. Sama ada request, saya malaikat, apa? Aku harus sholat, tak sholat sih, nggak bisa. Atau yang cewek, saya alis pun jadi kurang sini, nggak bisa. Ya. Saya lipstikannya separuh, nggak bisa lah ya. Tetap yang mati. Wah dia tuh saya kurang sini, tak rampung ya, nggak bisa. Ya, gitu ya. Nggak bisa, ditunda nggak bisa, 1 detik nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terputus sampai mana kemarin? Ya.
Tentang surat-surat itu ya, saya baca ulang sedikit. Kemarin ada beberapa yang laporan katanya keterangannya terputus. Ya. Oke, yang di live, yang di sini nggak terputus, yang di live siarannya terputus di yang saya menerangkan yang bagian dalam di kitab Marokil Mudiahnya bagian bidaya. Coba dicek lagi di kitab halaman 43 yang bagian tengah di sarahnya, bukan matan tanpa n di tengahnya. Nah, kamu kalau ada n di tengahnya bahaya nanti. Ya, kemarin sampai mana? Ikhlas ya. Ketika orang baca surah Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, qul al ikhlas. Qul huwallahu ahad salah sama rotan. Kama dzakarahu an-Nawawi fil adkar wa laisa al-murad bil ikhlas huna suratul kafirun fa innaha tusamma bil ikhlas aidan. Dikatakan surah Al-Ikhlas di sini adalah menurut Imam Nawawi ya, qul huwallahu ahad Allahu somad. Tidak seperti keterangan yang lain mengatakan al-kafirun, juga ada beberapa pendapat mengatakan juga surat Ikhlas. Kemudian wal muawwidzatain, surah qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wangfuz fi yadaika inda qira'atuhuma wamsah bihi ma ra'suka wa wajhaka wa sa'iri jasadika wa fa'al dzalika thalatha marrat. Wan nafuz nafhul latifun bila roikin. Ini yang saya contohkan kemarin. Setelah membaca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas 3 kali masing-masing, kamu tiupkan seperti ini tadi. Bila roikin, nufusin bila roikin, ditiup tanpa ono riak, tanpa ono idune ya, droplet nah cara saiki ya. Droplet ya, percikan kok sampean ngomong, wah di ngono muncrat konten kabeh udan lokal itu enggak boleh. Cuma cukup disebulke ngeten mawon, nyebul biasa tanpa ada kuahnya ya. Tanpa ada dropletnya, ora dicuh ngeten ya. Seperti ini. Sebelum tidur tadi setelah membaca ayat kursi dan sebagainya itu kan tadi yang terakhir membaca qul a'udzu bil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Nah, ini sebul ping 3 terus di ke seluruh badan 3 kali. Wakilah 3 kalinya usap-usapnya wakilah cukup sekali. Ya. Dibacakan itu tanpa kuah. Sekali lagi ya, tanpa kuah. Nah, kuahnya ampune ra enak ya. Aman bar mangan jengkol misalkan ya. Itu. Terus apa lagi? Itu nggih sudah ya, tabarok. Tabarul itba sudah. Itu banyak sekali keterangannya. Itu sepertinya yang kemarin agak terputus, sebelum saya tutup saya membahas itu ya, masalah untuk salah satunya itu apa? Orang yang ketika berdoa seperti itu digodho saka pangridune setan. Lepas dari godaan setan ketika kamu tidur. Nah, terus kalau masih mimpi buruk bagaimana? Nah, kadang kula pun wudu, pun sesuai teng kitab Bidayah tak waca sedang kok sik ngimpi wae. Lah ngimpi itu kan bunga tidur toh. Ada kalanya mimpi itu bisa jadi kenyataan, ada kalanya cuma pertanda. Ya macam-macam. Ono sing sampean ngimpi tangi yo seneng. Ya susah ya aduh sembarang masalah ya. Ya repot itu. Ya. Sing lanang-lanang, sing wedok ya janjane ono cuma jarang gitu ya. Ngompol tuwa. Ya. Ya. Itu juga ya normal gitu, jangan kamu menyalahkan. Wah, mergo urung ndonga, dicakot kula misalkan. Tokel kulone mlebu ning guwa misalkan ya. Kalau mimpi seperti itu atau mimpi ketemu wong alim ya, atau mimpi ketemu siapa. Tapi sekali lagi untuk mimpi ketemu Rasulullah itu tidak ada yang bisa menjelma. Jadi kalau memang ingin mimpi ketemu Kanjeng Nabi ya benar-benar ketemu Kanjeng Nabi. Ada amalan-amalan khusus memang untuk ijazahnya biar bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Tapi abot ya Masya Allah ya. Sampai kon maca iki gremeng kok jajal sapa sing praktek ngaco tak ora ya ora ono. Meh turu kon maca Yasin, Tabarok, Al-Mulk, apa meneh mau? Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, Al-Ikhlas, cem-macem. Kok ngene, opo meh wudu, meh turu wudu to malah ra ngantuk, malah seger motone ya. Ngoten to. Lah itu. Ya kalaupun minimal nggak bisa semuanya, minimal ya malah gudriku kolo, ya kalaupun tidak bisa semua minimal sedikit. Ya. Sing sering sampean lakoni lah paling apa? Bismika Allahumma bismika amut, ayat kursi,
kulhu muawwidzatain. Seringnya niku nggih. Ndak apa-apa daripada tidak sama sekali. Ngono. Atau penak meneh sampean ndonga bismillah. Ya bener kabeh ndonga bismillah. Bismika Allah nyebut asmane Gusti Allah. Ya. Macam-macam. Pegangannya siji napa? Kulo amrin dibalik biwiri basmalatin fawwaqtun. Jadi semua aktivitas ya saya pakai bismillah. Ya ora apa-apa apik. Cuman memang ada doa-doa khusus. Contoh, boleh tidak ketika misalkan Pak Widianto ya mau makan bilang bismika Allahumma ya bismika. Nah, ora tepat. Mau terus waktu mau misalkan mau apa? Tidur malah tunggu mangan misalkan Allahumma barik lana misalkan kan ya aneh ya walaupun boleh cuma pas ibarat walaupun semuanya sama doa tapi kan pas dungane dewe-dewe bismika Allahumma ahya Allah yang maha menghidupkan wa amdan yang memberi kematian ya pasti ning wong turu nah pas Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar pasti pas mangan ngono ya ada tempat-tempat tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Wala alam. Nggih. Wal istidak lan gawe cecawisan atau sanggup. Wal istidak itu nyalan ya samune dunya maulid dunya wa anta tasbira iku ta'lam luwih ngerti sapa sira. Anak sira ora leren sapa sira. Fiha ing dalem dunya. Ilam datan ngejaba mongso ilam datan ngejaba mongso yasi rotan kang sedelok wala Allah menawa kelakuan lam yang ora tetep min ajalika sang ajal sira illa yauman wahidan ngejaba illa yauman ngejaba dina wahidan kang siji au nafsu to awan wahidan kang siji faqatu hada mengutawi kira-kirane ikilah yaumun wahidun au nafsun wahidun mau fi qalbika ing dalem ati sira kula yaumin ing dalem saben-saben dina wa kallif lan merdi sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira merdi-merdine as-sabra ing sabar ala taatillahi ing atase taat maring Gusti Allah yauman ing dalem dina fa yauman lan nune ing dalem dina kang meneh fa innaka mongko satemene sira lau qadar lamun kuwasa sapa sira albaqa ing netepi albaqa ing netepi atau manggon khamsina ing 50 apane sanatan taune wa alzam doalan netepno sapa sira ing nafas as-sabr ing sifat sabar ala taatillah ing taat maring Gusti Allah taala alimun subhan nafarat metu apa nafsun wastaqsat lan durhaka apa nafsun alaika iku tetep ing atase sira fa in faal kamu lamun agawe sapa sira dalika ing mengkono dalika fa taklifu nafsak ila ainihi tadi taklifu nafsaka as-sabr ala ta'at farohat bunga sapa sira inda apa indal mauti ing dalem nalikane ketekanan mati farhan kelawan bunga tenanan la li ahilillah farhan kelawan bunga temenan la akhirah rakon akhir lahu kedue farh bunga wa in sawafat mengolam nunda sapa sira wa kasarat lan ketungkul sapa sira suhul tungkul sampai menjadikan lali ya jaa teko ka ing sira al mautu mati fi waqtin ing dalem wektu latah tasabau kang ora milang-milang sapa ora nyangka-nyangka sapa sira mau
wa tahasar talan susah sapa sira tahsaron lan mongso susah temenan ya la akhirul kang ora akhire hasar ora akhire susah mau wa inda siba inda malaikat subuh ayu matu dan puji dan puji sapa al kaum al surakan melaku waktu wengi dilakokake waktu wengi wa indal mautil ing dalem mati yakti teko apa matika ing sira al khabr apa al khabru yakin kabar al yakin kang yakin wala ta'lamanna lan yakti bakal ngerti temen sapa sira naba'ahu ing kabar atau pengundang-undang ba'da hinin ing dalem sawise mongso enteke umur sira wa idza arsyada lan dalem nalikane idza arsyad lan dalem nalikane merahake sapa kita ka ing sira ila tartibil aurati maring urutane pira-pira wiridmu paranat guru monggo nyekti bakal nutur sapa kita laka iku tetep kedue sira kaifiyatus sholati utawi tata carane salat wasaulan tata carane puasa wa adabihi malan adabe sholat lan puasa wa adabil imamati lan adabe tata kramane dadi imam wal qudwati lan tata kramane dadi tata carane tata kramane dadi makmum wal qudwati lan makmum wal jamaati lan jamaah. Jadi itu dikatakan tadi jangan sampai ketika naudzubillah min dzalik ketika nanti kamu semasa hidupnya akan mengalami penyesalan yang sangat menyesal karena apa? Ketika nyawa diambil dalam keadaan maksiat. Dikatakan di sini tadi wa in sawafta tasahalat ja'aka al maut fi waqtin la tahsabu wa tahsara. Jangan sampai seperti itu. Tapi jadikanlah jadikanlah faroh sing farhan. Sing kamu benar-benar menjadi orang yang bahagia, yang gembira ketika apa? Maut menjemputmu. Dengan cara apa kamu? Istiqdad, menyiapkan diri. Contoh kecil seperti ini. Contoh kecil. Analoginya seperti ini. Kita analogikan kamu hidup di dunia itu di rumah. Oke? Akhirat itu nanti tempat wisata yang sudah kamu tunggu-tunggu. Ya, misalkan kamu dijanjikan nanti kalau liburan kita akan liburan ke misalkan Bali, kalau Indonesia paling bagus kan misalkan ya. Kira-kira dalam rangka sampean ben iso ning Bali itu apa yang perlu kamu siapkan? Wah, saya tak siap-siap apa nih sangune sik minimal ongkos untuk ke sana. Ya kan? Entah itu naik bis, naik pesawat atau yang lainnya. Terus kemudian ini biasa nih cewek-cewek ya, anak lanang tak fatihah menyiapkan di sana berapa hari? Oh 5 hari, berarti saya minimal harus punya baju 5 wedok ya, baju 5 nanti tempatnya juga berbeda-beda. Di sana rata-rata pantai, oh berarti saya harus menyiapkan sendal di pantai. Terus nanti acara di kota, aku tunggu sepatu pisan berarti ya. Nanti ada yang kita kunjungan ke pedesaan misalnya, wah berarti juga menyiapkan sepatu yang bisa untuk becek-becekan. Ya, mungkin gue nggak sepatu boot ya, yang tahan air gitu, yang gue sampai naruhan ya. Terus sendalnya mungkin juga nggak pakai sendal jepit juga dan belum nanti untuk acara resminya mungkin dia pakai high heels. Tuh itu ribet kok ngono. Jari nih aku ora ngerti ya. Burung mengko ning kono laki-laki biasa lah, panasan biasa ya. Dan eksotis tambah ireng ya. Wong Londo seneng sing ireng-ireng ya, Bro. Oh, Pak Widianto pas ning Bali gawe wayan bule ya. Eksotis masalah ya.
Umpamanya seperti ini. Wong wedok wah sunblock-e piye kowe, Bro? Kacamatanya ngebedo sing ning pantai kudune sing bedhi misalkan sing mau sing untuk kacamata harian. Nah, itu contoh. Ya, bagaimana ketika belum nanti misalkan wah ning sepanjang perjalanan terlepas ada rest area macam-macam kamu udah nyiapin jajan cemilan ya mulai dari Jawa sampai Bali ya. Ono sing misalkan wah ben irit tumbase kuaci mawon berarti nyisil antar pulau ya, nyisil kuaci antar pulau dari Jawa ke Bali berarti itu kan gede samene ya kuaci misalkan atau wah kesel nyisil nganu apa sing irit meneh marning ya. Tahu marning? Kan irit toh. Nah, man jijilan dingin langsung. Antek. Ya, repot seperti itu. Contoh. Atau gini aja. Ini irit dan tahan lama apa? Permen karet. Kamu mulai dari Jawa sampai nyebrang ke Gilimanuk ya, sampai ke Bali. Permen karet siji. Nah, untuk bilamin dalik ya. Jangan itu. Masih bisa kok sebulan saya iso. Iya, tapi ya kayaknya rahang kamu udah capek ibarat dia bisa protes rahangnya. Mungkin udah keluar otot bisepnya kalau di sini ya. Organnya terus munyah terus ya. Itu umpamanya. Nah, terus belum lagi kalau di sana. Oh, di sana itu banyak wahana-wahana yang ekstrim misalkan spot apa water sportsnya sampai pengen parasailing misalkan, pengen naik jet ski misalkan atau yang lainnya atau golek oleh-oleh. Oleh-oleh senengane Pak Widianto gantungan kunci. Nah, gantungan kunci sing gede-gede ya. Nah, itu umpama. Berarti koncone akeh kudu golek gantungan kunci sing akeh kan lho. Lumayan dipasang ning omah kentongan tong nah, misalkan atau nyari asbak sing ya wis tau roh meneng wae ya sing tau roh ben penasaran ya. Umpamanya belum lagi nanti kaos atau yang lain berarti apa walhasil kesimpulannya apa kenapa saya analogikan seperti itu berarti dalam rangka agar kamu bisa memuaskan semua keinginan kamu berarti kamu harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Semuanya sangun nih ya terus teteh mengihin oke. Anggaplah sangu mau ongkosmu ke sana itu adalah ibadah wajib lah anggaplah sangu sing pritilan mau koyo apa kudunge kudu 5 setel misalkan ya sendale karo sepatune 5 setel nggih kuota HP internet yo kudu sing unlimited misalkan itu anggap saja sebuah kesunahan menurut saya. Jadi bagaimana mungkin kamu menyiapkan semua itu tapi ongkos ora duwe kira-kira tekan berani Bali ndak tekan podo iki ning akhirat iso men kono niku nek sampean pengen taruhlah tadi pengen bisa masuk ke surga ya walaupun ada mengatakan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah miftahul jannah la ilaha illallah. Itu kita sepakat semua masuk tapi kan ono wayahe. Orang bisa masuk surga ketika apa? Semua dosa-dosanya sudah dilebur ning neraka. Semua masuk surga, wong sing soalnya mau kayak mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Wa in zana ana keterangan wa in zana wa in as walaupun orang tadi tukang zina, tukang maksiat tetap dijamin mlebu surga. Au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya mlebune mau nek dosa-dosane mau, dosa-dosanya semua sudah dilebur, wis steril. Ibarat kamu mau jual pisau, ya, sebelum pisau itu dijual, kira-kira ditempa dulu atau tidak? Di tukang pengrajin besinya. Ya toh, ditempa toh, ditutuki nggih. Nek sik ana karate, sik urung lah ketika sudah bersih layak dijual. Nah, sama seperti itu. Ning surga ya kok ngoten niku. Berarti kamu harus menyiapkan segala ibadah wajibmu. Salat 5 waktu. Ya, dan ibadah-ibadah yang lain ditambah mau kayak sunah-sunah. Ditambah lagi bukan cuma yang hablum minallah tapi juga hablum minan hubungan sama makhluk juga tidak sama manusia saja. Itu kadang yang justru menambah kemuliaan seorang.
Ada pernah mendengar, sering saya ceritakan, ono kiai pengarang ribuan kitab masuk surga penyebabnya bukan karena karangan kitab yang banyak dibaca orang, karang kitabnya yang bermakna, tidak. Penyebab masuk surganya adalah ketika dulu menulis. Nah, biar masih nonton pen tutul ngeten nggih. Nah, pakai tutul tinta gitu. Urung ono pen, soalnya pabrik urung dibangun. Ada lalat nyemplung, plung. Mergo lalar ra iso renang, ya. Nek renang ra sampe tulungi ra apa. Belum pernah lihat les privat renang laler, enggak ada. Berarti tulungi. Nah, pas prosesi kiai tadi nulungi laler tadi, tepak bareng ridhone Gusti Allah. Itu yang menyebabkan orang tadi masuk surga. Ada lagi kisah kemarin juga sering saya sampaikan. Ada seorang yang ketika di padang pasir menemukan oase, di situ ada air bisa untuk wudhu, karena orang tadi mau sholat. Ternyata di sebelahnya ada, mohon maaf, anjing yang sudah bermati, senazak sakaratul maut. Ternyata orang tadi tidak menggunakan airnya untuk wudhu, justru untuk meminumi anjing tadi, dan menyebabkan anjing tadi sudah sehat lagi, tidak menjadi mati. Ternyata itu juga menjadi penyebab orang tadi masuk surga. Mergoni apa? Hifdun nafas. Dua-duanya itu apa, Pak? Pelajarannya hifdun nafas, menjaga nyawa, melindungi sesama makhluk Gusti Allah. Mergoni Islam itu ya rahmatal lil alamin, memberikan rahmat, kasih sayang terhadap sesama makhluk, tidak rahmatal lil muslimin. Nah, rahmatul muslimin yo takoni sik, ana kecelakaan dar tiba tabrakan Islam ora. Takoni, agamamu apa? Wong sik ning sampean ning laut misalkan ana kecemplung, tolong takoni. Woi, agamanya apa? Ya, repot ngono nak lil muslim lah, ngono nak terus lil jam'in. Ngakoni bariku. NU ora? Menak repot meneh lil partiin misalkan namanya wong partaimu apa? Repot mana itu? Saya kok meneh omahe ndi? Ora sak daerah ra sido. Lil watonin misalkan. Wah, sido nulungi wong mati sik wong iki. Wong celep ngene takon agamamu apa? Mun nyelametke awake kangelan. Takon nyowo muni Islam mati sik gitu. Jadi itu. Jadi kalau memang kamu menolong orang, jangan lihat agamanya, sukunya, apapun. Kalaupun memang tidak seiman, ya minimal kamu lihat sama-sama makhluk Gusti Allah. Podo-podo menungsoni. Nek men nulungi makhluk sing liyane, pastikan kamu itu sama-sama makhluk Gusti Allah. Belajar dari pengalaman dua kisah tadi. Jadi apa? Yang paling utama adalah hifdzun nafas, jogo kesehatan, jogo nyawa. Apalagi di keadaan seperti sekarang ini, masa pandemi seperti ini, kita juga harus mendukung program pemerintah, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu juga harus kita jaga. Nggak ada salahnya jaga-jaga, tindakan preventif, ya. Terlepas tadi, kalaupun ada yang terkena, ya jadi jangan dikucilkan, karena itu bukanlah sebuah adab, tapi memang penyakit yang bisa menyerang siapa saja. Makanya sering-sering dungu wiridane abah niku diwaos sing ya waholisnya itu, selain secara batiniah kita juga secara dohiriyahnya kita menjaga diri kita, sering-sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qalu ada bu sholat utawi iki bab nerangake tentang tata krama salat. Faidah farauta mau dalam melakukan rampung sapa sira. Min taharatil hadas sanggeng. Suci atau bebersih sanging hadas, wa taharatil khabati lan bersih sanging kotoran, fil badani ing dalam awak, wa bilan ing dalam dodot, wal makani lan panggonan, wa min satril aurati lan sanggeng nutup aurat. Minasurroti sanggeng awet sanggeng wedel
ila rukbati tumeka maring dengkul. Itu untuk laki. Terus apa? Fastaqbil mongko becik madhep sapa sira al-qiblata ing kiblat. Ko iman hale wong kang ngadeg temenanan. Ini ya. Ketika kamu sudah selesai bebersih. Bab ini menerangkan tentang sholat. Saya baca sedikit, nanti secara detail akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Nah, apa? Kalau sudah beres semua, bersiaplah untuk melaksanakan sholat. Ketika sudah bersih badannya, bersih anggota pakaiannya, juga bersih tempatnya, tutuplah aurat. Untuk laki-laki surah rukbah, mulai dari perut pusar sampai itu sah. Jadi seumpama sampean ya ora ana pakaian resik, yang laki-laki sekali lagi. Umpamane mung ana sarung tok. Ya, sarung mau tutup tok, mulai dari dhuwur wedel sampai ngisor dengkul. Sah tidak salat? Sah. Cuma ya ora sopan. Nah ibaratnya sampean ndang Pak Lurah macak mlithit tok. Gitu. Fuad meh diundang calon mertua. Wah, ya Allah nak adus. Kembang pitung 7 rupa ya. Sambone sak botol ya. Pembersih mukanya sak wadah ya. Sikate odolnya itu entek ino kabeh. Remote hostnya yang kayak kumur-kumur tuh, masya Allah. Diundang calon mertua kok ngono. Padahal meh domongi, ngapunten Kang, sampun nenten gadah. Waduh, repot iki. Nasib. Contoh enggak lah. Mosok ngisin. Pinter ngaji, ya Bra. Santri mambolik mah kok. Wis tak omong bola-bali karo sampean. Sampeyan sampeyan nang omah. Kok siji sing lanang, ya sing lanang bojone ra ayu, sing wedok bojone ra ganteng, ya. Ora pinter. Sampeyan ning omah ora pinter, ra sugih, ora jaduk, ya. Tambah mau meneh kae, ya. Sing lanang bojone ayu, sing wedok bojone ganteng. Nek papat item ini ra tembus siji yo. Minimal salah satu lah ya. Nek tembus siji yo balik mondok. Mondokmu ning ra bener mesti. Ya. Kurang syarat rukunnya. Minimal dapat salah satu. Misin santri mambolik mah ora entuk iku bilas ya. Nek fukat cetha pinter ngaji, ya Bro. Tambah jinah pinter bal-balan. Poin plus tak promosi ya, tenang ya. Selain Ihsan di sini juga ya. Alumni LSN nasional. Ya. Kurang apa jajal, ganteng, pinter ngaji, pinter bal-balan, ya. Silahkan bicara Kang Fuad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya walaupun sekarang saya boleh libur dulu ya. Nanti kalau sudah aman kita main bola lagi. Sampai mana tadi? Ini fastaqbil kiblat, madhep kiblat. Nah, coba kamu lihat di kitab kamu. Kenapa saya akan mencoba kamu sampaikan untuk akan saya sampaikan secara detail besok. Di kitab kalian yang bukan di Bidayatul Hidayahnya, di Marakil Budiyahnya halaman 45, coba dicek. Ini ada gambar. Ini bukan gambar sembarang gambar ini. Ya, ini adalah makanya ini beberapa waktu lalu sering saya sampaikan. Suatu ketika Mbah Mun membahas ini, Mbah Maimun. Ya, ini Ka'bah. Ada namanya Jihadul Kiblah dan Ainul Kiblah. Nanti kita bahas berikutnya. Terus ini juga ada ini. Ini apa? Khotul Istiwa. Nah, sampean belajar falak, belajar apa namanya? Nanti ilmu hisab ada. Ini ada Khotul Istiwa. Khotul Istiwa yang akhirnya menjadi bahasa Inggrisnya ekuator. Bahasa Jawa nih ra iso muni Khotul Istiwa, katulistiwa. Ya, aslu khotul istiwa, garis ini. Nah ini ada tulisan-tulisan yang 24, 6, 21 ini kalau kamu belajar akan kita bahas pertemuan berikutnya. Nah kaitan ini coba dilihat di sini. Sini ada Ka'bah.
Ya. Ka'bah itu untuk orang yang ada di Mekah dan sekitarnya. Aksesnya dekat, diwajibkan ainul kiblat. Apa itu ainul kiblat? Berarti menghadap kiblat sesuai dengan arah yang ada. Benar-benar urut. Tapi untuk kita yang ada di Indonesia itu tidak diwajibkan ainul kiblat, cukup jihatul kiblat, menghadap arah saja. Jadi ini contoh kotaknya kan. Umpamanya sampean gini Indonesia, kulon, ya. Ada yang masih hafal arah mata angin waktu kecil? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur. Nah, singkatnya, simpelnya seperti ini. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi seumpama sampai nong Indonesia, ketika orang bilang kiblatnya kemana, pasti menunjuk ke arah barat. Jadi seumpama kamu sholatnya rodok nenggon barat daya atau barat laut, itu berarti masih sah atau tidak? Harusnya masih sah karena kita tidak diwajibkan untuk ainul kiblat. Kita cukup jihatul kiblat. Jadi seumpama untuk miring-miring sini yo maklum. Nek ana wong PL ya, kudu madhep kiblat ya gampang. Cara menentukan jihatul kiblat gampang. Ning kitabe ono carane apa kan nguteri Ka'bah, taleni, betambang tarik tekan kene. Iku carane kanjeng ngomong namanya jihatul kiblat. Ya. Kalau sekarang cukup itu. Kalau ainul kiblat seperti itu, kalau jihatul kiblat cukup seperti ini. Makanya kita terbantu teknologi. Kalau sekarang ada kompas, ya di beberapa aplikasi sholat sudah ada kompasnya. Kamu cek aja di kompasnya, ya misalkan kompasnya arahnya kemana. Ya udah gitu itu kamu sampai untuk dan kira-kira kamu geser-geser dikit juga nggak masalah. Misalkan seperti ini. Nah seperti ini kan bisa. Kompasnya kemana? Berarti ini, berarti sudah benar kita agak nyerong sedikit. Dan perlu kamu ketahui kompas itu pasti bergeser berapa derajat? Pelajaran IPA masih ingat medan magnet yang ada di kutub utara dan kutub selatan mengakibatkan jarum dari kompas akan bergeser kurang lebih 11 derajat. Silahkan dibuka lagi pelajaran IPA-nya ya. Qauluhu qaiman muzawijan wa alam al-fatihah. Telah binganam ta'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.